disepuitkan di atas si klaper tartnya yang tadi. Kemudian kita taburi kismis, lalu kita taburkan cinnamon powdernya. Hai guys, ketemu lagi dengan aku Beta Lovita di sini. Kali ini kita akan membuat dessert dari Manado. Pasti teman-teman udah tahu, dia adalah klaper tart. Siapa di sini yang suka klaper tart? Jadi dessert ini asalnya dari Manado, dia diadaptasi dari negeri Belanda. Dan jujur, pertama kali aku makan dessert ini tuh sekitar 1 tahun yang lalu. Saat itu tuh saudara sepupuku tuh jualan yang namanya dessert ini. Aku disuruh nyobain, wow luar biasa, enak banget, nggak bohong. Kalau yang ini sampai detik ini pun aku masih belum move on sama dessertnya dia tuh. Dan kali ini aku coba share ke kalian gimana sih caranya bikin klaper tart yang enak, nggak bosenin, juga nggak terlalu mahal. Oke, langsung kita membuat. Guys, untuk bahan-bahannya ini aku kelompokkan menjadi 4 bagian. Nanti ada bahan A, bahan B, bahan C, bahan D, dan resep lengkapnya kalian bisa langsung lihat di deskripsi box. Untuk bahan A di sini ada 600 ml susu UHT, ada butter 70 gram. Ini aku pakai Wisman butternya. Untuk garamnya setengah sendok teh, dan untuk gulanya 150 gram. Yang pertama kita tuangkan dulu untuk susu UHT-nya. Kemudian gula. Dan kita masukkan butternya. Nah, teman-teman bisa pakai butter apapun. Kalau aku nyaranin sih kalau nggak mau pakai Wisman, bisa pakai Anchor juga enak. Setelah itu kita nyalakan kompornya. Ini tidak harus sampai mendidih. Jadi ini kita aduk sampai gulanya itu larut aja. Nah, butternya juga udah mulai meleleh. Nggak usah sampai mendidih ya guys ya. Oke, sempurna. Gulanya juga sudah larut. Butternya juga udah mulai leleh semua ya. Bisa kita matikan. Bahan A-nya udah jadi. Oke, kita lanjut ke bahan B. Di sini aku pakai 200 ml air kelapa muda, ada 50 gram tepung maizena, 20 gram tepung terigu, 6 butir kuning telur. Jadi telur ini aku pakai nanti kuningnya aja. Yuk, langsung kita olah untuk bahan B-nya. Seperti biasa yang kita masukkan dulu adalah bahan keringnya. Dan setiap kali membuat apapun diusahakan semua tepung itu diayak ya teman-teman ya. Tepung apapun. Nah, kemudian kita masukkan air kelapanya. Kemudian kita pisahkan kuning telur dan putih telurnya. Untuk tahapan ini yang kita pakai adalah kuningnya aja. Nanti putih telurnya kita pakai untuk bahan merings. Kuning telurnya langsung kita campur cemplung-cemplung ke adonan B. Kemudian langsung kita campur menggunakan whisk. Nah, ini agak berat karena si maizenanya udah tergumpal di bawah. Kita aduk lagi sampai dia benar-benar tercampur. Ya, setelah tercampur, kita masukkan bahan A hangat-hangat kuku ke dalam bahan B. Dicampur lagi, aduk-aduk. Udah selesai. Kita pindahkan ke panci karena nanti bahan A dan B ini akan aku panaskan sampai dengan dia mengental. Sembari dipanaskan ini sambil diaduk-aduk nanti sampai dia mengental, creamy begitu. Nah, ini udah mulai kental, udah mulai creamy, ini udah bisa kita matikan ya teman-teman ya. Cukup. Oh iya, jangan lupa tambahkan rum halal, produknya Tofiko Zero Bakar ini. Dia aroma rum dan dia berlabel halal ya. Jika teman-teman pingin yang nggak halal juga bisa nyobain di rumah masing-masing. Untuk aku, karena aku muslim, aku pakai yang halal aja. Cukup segitu aja. Jadi Tofiko ini membuat rasa dari si klaper tart itu jadi lebih enak teman-teman. Nih, di sini kuncinya. Oke, langsung kita masukkan bahan C-nya. Di sini daging kelapa muda. Kebetulan ini aku beli di abang-abang penjual kelapa muda yang dia sudah diserut-serut. Jadi alangkah baiknya sih sebenarnya teman-teman bisa nyerut sendiri, nggak sampai ke kulitnya ya, ke kulitnya si kelapanya. Sehingga nanti dia tetap kenyal-kenyal dan nggak ada keras-keras serat-seratnya dari si kulit.
kelapanya. Daging kelapa muda ini aku pakai 500 gram. Namun semakin banyak daging kelapa mudanya itu semakin enak teman-teman. Jadi kasih aja banyak-banyak, tapi jangan over ya, karena kalau over nanti flanya juga kalah. Oke, yang terakhir kita akan membuat bahan atau merings. Jadi di sini bahan bakunya adalah putih telur 100 gram dan gula pasir yang berbutir halus. Jadi ini gula pasir yang aku blender halus, ini 50 gram. Dan kemudian aku pakai cream of tartar, ini nanti aku pakai kurang lebih setengah sendok teh. Yang merek apapun boleh. Ini di sini aku pakai merek kupu-kupu. Oke, pertama ini kita masukkan si putih telurnya dulu. Jadi untuk membuat merins ini tidak boleh ada lemak sedikit pun. Jadi kalau misalkan ada kuning telur yang tercampur itu dia nggak bakalan jadi. Jadi harus diambil kuning telurnya kalau memang bisa diselamatkan. Kalau enggak memang harus ganti telur baru. Nah untuk ini aku kira-kira aja kurang lebih setengah sendok teh. Ini cream of tartar ya. Selanjutnya ini akan aku kocok dimulai dari kecepatan sedang dulu sampai kecepatan tinggi. Jika sudah agak berbuih-buih gini, kita masukkan gulanya sedikit demi sedikit. Sampai dengan habis ya. Ini aku akan kocok sampai dengan soft peak. Ya, ini udah selesai sampai dengan soft peak ya. Jadi yang dimaksud soft peak itu dia berbentuk tongkat dan masih lentur tergulai ke bawah kayak gini. Nah, gini ya. Ini udah bisa kita pakai. Oke, untuk merinnya ini aku masukkan ke piping bag. Oke, untuk bahan taburannya nanti di sini aku pakai almond, ada kismis dan cinnamon powder. Ini aku pakai mereknya kupu-kupu. Kalau misalkan pakai cinnamon powder merek apa aja boleh, sah-sah aja. Langsung kita menata, diambil satu. Nanti di atasnya ada apa? Kita split si meringue. Oke, sampai dengan ya. Sampai dengan batas ini cukup karena nanti di atasnya ini masih di topping off sama taburan dan kocokan putih telurnya tadi. Oke, ini kita potong lalu disepuitkan di atas si klaper tartnya ini tadi. Kemudian kita taburi kismis secukupnya. Kemudian kita taburkan almondnya. Wow. Lalu kita taburkan cinnamon powdernya. Oke, selanjutnya akan aku panggang di suhu 180 derajat api atas bawah dengan metode water bath atau bisa disebut dengan teknik au bain marie. Hai, ini klaper tartnya udah jadi, masih hangat. Klaper tart ini paling enak disajikan ketika dingin-dingin. Jadi pas hangat kayak gini kita diamkan dulu di suhu ruang, diangin-anginin sampai dia nggak panas lagi. Kemudian nanti dimasukkan ke dalam kulkas. Ketika nanti udah dingin, baru deh enak untuk disajikan dan disantap. Oke guys, semoga channel ini bermanfaat untuk teman-teman. Jika bermanfaat silahkan like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share ya. Thank you for watching. Bye-bye, see you next video.